Kau pikir dia sudah pergi. Kau pikir keheningan berarti kisah ini sudah berakhir. Kau pikir karena namanya tak lagi muncul di ponselmu, karena pesan-pesan berhenti, karena energinya berubah, dia sudah move on dan meninggalkan semuanya. Tapi keheningan tidak selalu berarti akhir. Terkadang keheningan adalah kebingungan. Terkadang keheningan adalah rasa sakit. Terkadang keheningan adalah kebanggaan yang mencoba melindungi hati yang terluka. Dan terkadang, keheningan adalah dua orang yang saling merindukan sementara keduanya berpura-pura tidak peduli. Sebagian besar pria membuat satu kesalahan berbahaya setelah jarak mulai tercipta. Mereka berasumsi, tidak ada kontak berarti tidak ada perasaan. Mereka berasumsi jika dia peduli, dia akan mengatakan sesuatu. Mereka berasumsi jika dia menginginkan mereka, dia akan kembali. Dan karena asumsi itu, mereka menghancurkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar hancur. Malam ini, kita akan membahas apa yang mungkin sebenarnya terjadi di dalam pikirannya saat ini. Bukan fantasi, bukan manipulasi, bukan permainan, psikologi manusia yang nyata, perilaku emosional yang nyata. Alasan sebenarnya mengapa orang menjadi pendiam ketika mereka masih peduli. Karena jika Anda salah memahami keheningan, itu dapat merugikan Anda cinta, kepercayaan diri, waktu, dan kedamaian. Dan jika Anda memahaminya, itu dapat mengubah cara Anda bertindak selamanya. Ketika seorang wanita pernah sangat peduli kepada Anda, dan kemudian tiba-tiba menjadi menjauh, kebanyakan pria menafsirkannya sebagai penolakan. Mereka merasakan ketidakhadiran itu dan mengubahnya menjadi vonis. Dia sudah selesai. Dia menggantikan saya. Dia tidak pernah peduli. Semuanya sudah berakhir. Tetapi reaksi itu seringkali lebih banyak mengungkapkan rasa takut daripada kenyataan. Karena jarak dapat berasal dari banyak tempat. Dia mungkin terluka. Dia mungkin kecewa. Dia mungkin lelah menanggung beban emosional sendirian. Dia mungkin mencoba untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dia mungkin menunggu untuk melihat apakah Anda cukup peduli untuk memperhatikannya. Ada orang yang menghilang karena mereka tidak lagi merasakan apapun. Tetapi ada juga orang yang menghilang karena mereka merasakan terlalu banyak hal. Dan jika Anda tidak tahu perbedaannya, Anda akan selalu merespons dengan cara yang salah. Seorang wanita yang benar-benar sudah tidak peduli lagi biasanya menjadi netral secara emosional. Dia berhenti mengecek, berhenti bertanya-tanya, berhenti bereaksi, berhenti terpengaruh. Dia mungkin bersikap sopan, dia mungkin bersikap ramah, dia bahkan mungkin bersahabat. Tetapi di dalam hatinya ada ketenangan, tidak ada ketegangan, tidak ada perang batin, tidak ada tarikan emosional. Melanjutkan hidup seperti itu terasa bersih. Tetapi ketika seseorang masih peduli, keheningan terasa berat. Dia mengecek halaman Anda dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya. Dia melihat nama Anda dan bertindak seolah tidak terpengaruh. Dia ingin mengirim pesan, lalu menghentikan dirinya sendiri. Dia memutar ulang kenangan yang menurutnya sudah tidak penting lagi. Diam di luar, berisik di dalam. Perbedaan itu penting, karena banyak pria salah mengartikan keheningan yang terkendali dengan ketidakhadiran emosional. Dan mereka meninggalkan situasi yang sebenarnya tidak pernah selesai. Mari kita bahas mengapa banyak wanita memilih diam daripada mengejar. Pria seringkali mengungkapkan keinginan secara langsung. Mereka menelepon, mereka mengirim pesan, mereka mengejar, mereka mengambil langkah pertama. Banyak wanita mengungkapkan keinginan dengan cara yang berbeda, terutama setelah terluka. Jika dia merasa lebih peduli daripada Anda, jika dia merasa tidak dihargai, jika dia merasa rentan secara emosional sebelumnya, dia mungkin tidak akan kembali menghampiri Anda. Bukan karena dia tidak merasakan apapun,
karena memulai duluan terasa tidak aman. Baginya, mengirim pesan terlebih dahulu mungkin terasa seperti menyerahkan harga diri. Bagi Anda, diam mungkin terlihat seperti ketidakpedulian. Baginya, diam mungkin terasa seperti perlindungan diri. Kesalahpahaman itu merusak banyak hubungan. Dua orang menginginkan hal yang sama, sementara keduanya menunggu pihak lain untuk bergerak lebih dulu. Berikut adalah tanda pertama bahwa dia mungkin masih peduli. Dia tidak pernah sepenuhnya menutup pintu. Dia tidak memblokir Anda, tidak menghapus setiap jejak, tidak menghapus semua akses, tidak memutuskan semua koneksi. Ini tidak otomatis berarti cinta. Tetapi orang yang benar-benar sudah selesai seringkali menciptakan jarak dengan kejelasan. Ketika seseorang membiarkan jendela kecil tetap terbuka, itu bisa berarti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Mungkin dia masih bertanya-tanya, mungkin dia masih merasakan sesuatu, mungkin dia ingin melihat apakah kamu telah berubah, mungkin dia merindukanmu, tetapi menolak untuk mengambil risiko ditolak. Terkadang orang mempertahankan satu benang hubungan karena sebagian dari diri mereka belum siap untuk melepaskannya. Tanda kedua, dia tampak baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang terasa seperti sandiwara. Anda melihat foto-foto, Anda melihat aktivitas, Anda melihat energi sosial, Anda melihat pergerakan, dan Anda berasumsi bahwa itu adalah penyembuhan. Tetapi pergerakan tidak selalu berarti penyembuhan. Beberapa orang tetap sibuk karena diam itu menyakitkan. Beberapa orang bersosialisasi karena kesepian itu berisik. Beberapa orang tersenyum di depan umum sambil berduka secara pribadi. Anda mungkin pernah melakukannya sendiri. Terlihat baik-baik saja, bertindak normal, menangani tanggung jawab. Sementara di dalam hati menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Jadi jangan samakan penampilan dengan kebenaran emosional. Banyak orang bergerak maju secara fisik jauh sebelum mereka bergerak maju secara emosional. Tanda ketiga, hubungan itu masih memiliki muatan emosional. Ketika nama Anda muncul, ada reaksi. Ketika Anda disebutkan, suasana hati berubah. Ketika Anda berinteraksi, energi berubah. Ketidakpedulian itu tenang. Ketidakpedulian yang sebenarnya membosankan. Jika ketegangan masih ada, jika emosi masih muncul, jika dia menjadi dingin, defensif, reaktif, emosional, terlalu jauh, itu seringkali berarti ada sesuatu yang hidup di baliknya. Tidak selalu cinta, terkadang rasa sakit, terkadang kebencian, terkadang emosi yang belum terselesaikan. Tetapi orang yang sudah menyelesaikan sesuatu jarang bereaksi secara intens. Reaksi yang kuat biasanya berarti bab tersebut masih memiliki energi. Sekarang dengarkan baik-baik. Bahkan jika dia masih peduli, itu tidak berarti Anda harus mengejarnya dengan putus asa. Disinilah banyak pria gagal. Mereka menemukan tanda-tanda perasaan, lalu membanjirinya dengan pesan. Paragraf panjang. Pengakuan larut malam, tekanan, ketergantungan, kekacauan emosional. Itu tidak menciptakan daya tarik, itu menciptakan beban. Seorang wanita yang merasa tidak yakin tidak ingin menanggung kepanikan Anda juga. Kekuatan adalah ketenangan, kepercayaan diri adalah kejelasan. Ketergantungan yang berlebihan membuat orang menjauh karena itu mengatakan, stabilitas emosional saya bergantung pada respons Anda. Itu terlalu banyak tekanan bagi siapapun. Jadi apa yang harus dilakukan seorang pria yang teguh pendirian? Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Apakah Anda merindukannya? Atau apakah Anda merindukan dipilih? Apakah Anda merindukan karakternya, nilai-nilainya, kehadirannya, pikirannya? Atau apakah Anda merindukan perhatian, keintiman, rutinitas, keakraban? Itu adalah hal yang berbeda. Banyak pria mengejar mantan kekasih, padahal sebenarnya mereka hanya ingin terbebas dari kesepian.
Ketahuilah perbedaannya, karena jika tidak, bahkan mendapatkannya kembali pun tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Kedua, periksa apa yang rusak, bukan secara emosional, tetapi secara faktual. Di mana komunikasi gagal, di mana kepercayaan melemah, di mana kebencian tumbuh, di mana upaya menjadi sepihak, di mana daya tarik menurun, di mana rasa hormat merosot. Kebanyakan orang menginginkan reuni tanpa perbaikan. Itu hanya akan menciptakan akhir yang sama. Jika strukturnya rusak, emosi saja tidak dapat membangunnya kembali. Cinta tanpa pertumbuhan hanya akan mengulang rasa sakit. Ketiga, kembalilah pada diri sendiri. Disinilah kekuatan dimulai. Terlalu banyak pria yang setelah berpisah berhenti hidup. Mereka terobsesi, memperbarui aplikasi, memutar ulang percakapan, memeriksa tanda-tanda, menunggu dengan emosi yang membeku. Sementara itu, hidup terus berlalu. Langkah terkuat bukanlah berpura-pura tidak peduli. Yang terpenting adalah peduli, sambil tetap hidup sepenuhnya. Latih tubuhmu, bangun penghasilan, baca secara mendalam, terhubung kembali dengan tujuan, perkuat persahabatan, perbaiki kebiasaan, ciptakan momentum. Ketika hidupmu menjadi nyata kembali, obsesi akan melemah secara alami. Dan ironisnya, energi yang membumi itu jauh lebih menarik daripada pengejaran yang putus asa. Mari kita jujur. Banyak pria mengatakan mereka menginginkan penutupan. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah kendali. Mereka menginginkan kepastian. Mereka menginginkan hasil yang terjamin. Mereka menginginkan kepastian sebelum mengambil risiko. Tetapi hidup tidak berjalan seperti itu, terutama cinta. Terkadang Anda harus bertindak tanpa jaminan. Terkadang kejelasan hanya datang setelah keberanian. Itu berarti jika Anda benar-benar menghargai hubungan tersebut. Dan cukup waktu telah berlalu, dan Anda telah merenung dengan jujur. Satu pesan yang tenang bisa lebih ampuh daripada berbulan-bulan ego yang diam. Bukan 10 pesan. 1. Sederhana, hormat, jelas. Semoga Anda baik-baik saja. Saya telah merenungkan banyak hal. Jika Anda ingin berbicara, saya akan terbuka untuk itu. Tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah, tanpa memohon, tanpa esai emosional. Lalu mundurlah, biarkan dia memilih. Itulah kepercayaan diri. Dan jika dia tidak merespons, Anda tetap menang. Karena nilai diri Anda seharusnya tidak pernah bergantung pada jawaban satu orang. Disinilah kedewasaan memisahkan dari rasa tidak aman. Seorang pria yang tidak aman berpikir, jika dia menolak saya kehilangan nilai. Seorang pria yang dewasa tahu, jika saya bertindak jujur dan hormat, saya mendapatkan harga diri terlepas dari hasilnya. Pola pikir itu mengubah segalanya. Karena kemudian Anda berhenti takut akan keheningan. Anda berhenti takut akan penolakan. Anda berhenti menyusut untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan begitu rasa takut berhenti memimpin, hidup terbuka. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Terkadang Anda sebenarnya tidak menginginkannya kembali. Anda menginginkan versi diri Anda yang ada ketika segalanya terasa hidup. Anda menginginkan kepercayaan diri kembali, kehangatan kembali, makna kembali, harapan kembali. Dan karena dia terhubung dengan perasaan itu, pikiranmu salah mengira dia sebagai sumbernya. Tapi dia bukanlah sumbernya. Dia adalah bagian dari sebuah pengalaman. Kamu tetaplah sumbernya. Kamu bisa membangun kembali kepercayaan diri. Ciptakan kehangatan lagi. Rasakan kembali terpilih. Ciptakan makna lagi. Jangan pernah menyerahkan seluruh identitasmu kepada orang lain. Itu terlalu banyak kekuatan untuk diberikan. Berikut adalah hal yang sering diperhatikan wanita, tetapi diabaikan pria. Seorang pria yang dapat merasakan secara mendalam tanpa runtuh. Itu langka.
Seorang pria yang dapat mencintai tanpa memohon, itu langka. Seorang pria yang dapat kehilangan sesuatu yang bermakna dan tetap tenang, itu langka. Seorang pria yang dapat berkomunikasi dengan jelas tanpa manipulasi, itu langka. Kestabilan emosional semacam itu menciptakan kepercayaan. Karena itu mengatakan, aku memiliki emosi, tetapi emosiku tidak mengendalikan diriku. Energi itu magnetis dalam setiap hubungan, bukan hanya hubungan romantis. 1955. Jadi jika dia masih peduli, apa yang mungkin dia tunggu untuk dilihat? Bukan kesempurnaan, bukan uang, bukan perilaku alfa palsu, bukan pidato dramatis. Dia mungkin menunggu untuk melihat apakah Anda menjadi lebih aman secara emosional. Apakah Anda sekarang mendengarkan? Apakah Anda sekarang menghargai diri sendiri? Apakah Anda sekarang berkomunikasi lebih baik? Apakah Anda sekarang menjalani hidup Anda sendiri? Apakah siklus lama akan terulang? Karena tidak ada wanita yang sehat yang menginginkan reuni dengan pria yang sama yang menciptakan rasa sakit yang sama. Pertumbuhan lebih penting daripada kerinduan. Dan jika dia benar-benar telah move on, maka berkatilah. Serius, berkatilah. Karena memaksakan apa yang sudah selesai hanya memperpanjang penderitaan. Beberapa orang adalah bab, bukan kisah seumur hidup. Beberapa hubungan membangkitkan pertumbuhan lebih daripada memberikan keabadian. Beberapa patah hati ada untuk membangun kembali Anda. Jika sudah berakhir, biarkan itu mengajari Anda. Biarkan itu mempertajam standar. Perkuat batasan. Perdalam karakter. Perjelas nilai-nilai. Rasa sakit yang terbuang menjadi kepahitan. Rasa sakit yang dimanfaatkan menjadi kebijaksanaan. Pelajaran sebenarnya di sini bukanlah bagaimana mendapatkannya kembali, tetapi bagaimana berhenti mengabaikan diri sendiri ketika seseorang menjauh. Itulah luka yang lebih dalam bagi banyak pria. Saat cinta terasa tidak pasti, mereka runtuh ke dalam. Mereka melupakan disiplin, melupakan tujuan, melupakan standar, melupakan harga diri. Jangan pernah melakukan itu lagi. Baik dia kembali atau tidak, tetaplah menjadi seseorang yang Anda hormati. Itu tidak bisa ditawar. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Dua kemungkinan. Dia merasakan pertumbuhan ketenangan Anda, merasakan perbedaannya, dan pintu terbuka lagi. Atau Anda membangun kehidupan batin yang begitu kuat sehingga kebutuhan akan pintu khusus itu untuk terbuka tidak lagi penting. Kedua hasil tersebut adalah kemenangan. Yang satu memberikan reuni, yang lain memberikan kebebasan. Dan kebebasan bukanlah hadiah hiburan. Kebenaran terakhir. Anda tidak menunggu untuk dipilih. Anda sedang memilih. Memilih disiplin daripada obsesi. Memilih kejelasan daripada fantasi. Memilih keberanian daripada ego. Memilih pertumbuhan daripada stagnasi. Memilih harga diri daripada keputusasaan. Keputusan itu mengubah seluruh hidup Anda. Karena begitu seseorang benar-benar menghargai dirinya sendiri. Ia berhenti mengejar apapun yang mengharuskannya untuk menyusut. Dan ketika itu terjadi, cinta menjadi lebih sehat. Pilihan menjadi lebih jelas. Standar menjadi lebih kuat. Kedamaian menjadi hal yang normal.